Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap perkembangan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pendalaman, motif para pelaku tak lain ingin menguasai uang di rekening Dorman. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan Ilham Pradipta. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap motif penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta. Motif utama pembunuhan Ilham Pradipta adalah rencana pengambil alihan dana dari rekening Dorman ke rekening penampungan. Rekening Dorman merupakan rekening bank yang tidak aktif karena tidak ada transaksi baik debit maupun kredit dalam jangka waktu tertentu. Polisi menyebut tersangka C alias Ken bersama dengan DH dan AAM sempat menggelar pertemuan untuk membahas eksekusi. Pelaku C diketahui memiliki informasi penting tentang rekening-rekening Dorman yang belum aktif di Bank BRI. C dan DH memutuskan untuk memilih opsi menculik dan memaksa korban untuk memindahkan dana. Ilham pun diculik saat berada di parkiran supermarket Pasar Rebo pada Rabu 20 Agustus. Keesokan harinya, jasad korban ditemukan di semak-semak di Serang Baru, Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan, kaki, dan wajah terikat lakban hitam. Polisi telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus ini yang dikelompokkan berdasarkan peran, diantaranya klaster aktor intelektual, klaster penguntitan, klaster penculikan, dan klaster eksekusi. Selain itu terungkap keterlibatan 2 oknum anggota TNI, yaitu Serka N yang masuk dalam kategori eksekutor dan Kopda FH yang terlibat penculikan. Penyidik Pomda turut menyita uang senilai 40 juta rupiah dari Kopda FH yang diduga dari tindak pidana yang dilakukan. Kasus tewasnya Ilham Pradipta tidak hanya membuka tabir kejahatan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BRI tersebut, namun ada niat jahat sindikan pembobol rekening Dorman yang bisa merugikan banyak pihak. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta ini bisa mengungkap motif pembobolan dana di rekening Dorman? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji. Pak Susno, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita, selamat sore para pemirsa. Iya Pak Susno, ini kejahatan yang sangat terencana, ada 15 tersangka, ada beberapa klaster juga, bahkan ada klaster eksekutor, intelektual juga, ada pembuntutan juga, ada penculikan juga, bahkan melibatkan oknum TNI. Hanya untuk menghabisi nyawa 1 orang. Bagaimana analisa Pak Susno? Ya, ini pertama pembunuhan terorganisir, pembunuhan berencana, termasuk tindak pidana pembunuhan yang bisa diancam dengan hukuman mati, ya, hukuman berat. Mengapa? Karena ini termasuk pembunuhan berencana dan juga penculikan, ya. Nah, di sini mereka si pelaku ini menganggap bahwa mereka sudah profesional, tidak terungkap karena antara dalang, kemudian pihak pembuntut, kemudian yang melakukan penculikan, yang melakukan eksekusi, melakukan pembunuhan tidak saling kenal. Tetapi dengan membuat klaster-klaster yang sedemikian rupa, yang banyak gitu sampai 4 klaster, justru sangat berbahaya bagi pelaku. Mengapa berbahaya? Makin banyak orang yang terlibat, maka makin gampang terungkap, ya. Nah, jadi bukan makin tidak saling kenal, kemudian seolah-olah ini putus, tidak. Ini justru rawan. Jadi nampaknya mereka cerdas, sebenarnya mereka kurang cerdas gitu. Nah, kemudian yang ini merupakan metode agak berbeda dengan tindak pidana lain, bahwa di sini terdiri dari 2 kelompok orang yang tunduk pada sistem peradilan yang berbeda. Ada orang-orang sipil, dia tunduk pada peradilan sipil. Ada 2 oknum TNI yang masih aktif, dia tunduk pada peradilan militer. Nah, dalam penyelesaian perkara ini, antara TNI
dan Polri tidak mengambil langkah, yaitu penyidikan dan peradilan koneksitas, tidak dilakukan, tapi melakukan joint investigation, yaitu melakukan penyidikan bersama. Mengapa mereka tidak mengambil langkah untuk membentuk peradilan koneksitas? Karena antara TNI dan Polri beranggapan bahwa lebih gampang menyelesaikan, lebih mudah, lebih simpel kalau mereka mengadakan joint investigation. Artinya informasi yang didapat oleh Polri dilimpahkan kepada penyidik tindak pidana militer, informasi yang disampaikan yang didapat oleh penyidik militer diserahkan kepada Polri, sehingga mereka saling melengkapi, dan kedua macam tersangka ini diadili di peradilan yang berbeda. Oke. Untuk sipilnya diadili di peradilan militer, di peradilan sipil, militer menjadi saksi. Baik. Untuk si militer diadili di peradilan militer, sipil jadi saksi. Ya. Oke, Pak Susno, kalau motifnya pemindahan dana dorman, apa kemungkinannya kenapa korban ini harus sampai dibunuh, bahkan sampai ada pelibatan oknum prajurit TNI? Mungkin orang awam kan berpikir, kenapa tidak ditodong saja, kenapa harus sampai dibunuh? Apa sebenarnya kemungkinan yang mungkin timbul, Pak Susno? Memang dalam penjelasan dari pihak Polri ya tidak terlalu dijelaskan sampai mendetail, ya kita hanya bisa menduga saja bahwa mengapa si kepala cabang pembantu BRI ini bisa untuk dihabisi nyawanya. Kemungkinan dalang daripada tindak pidana ini kesel gitu ya. Kesel, mengapa kesel? Karena dia tidak mau mencairkan atau memindah bukukan dana yang ada di rekening dorman. Rekening dorman itu adalah rekening tidak aktif, dan itu saya yakin tidak satu rekening, mungkin ada beberapa rekening yang untuk pencairannya atau pemindah bukuannya harus sepersetujuan dan harus tanda tangan daripada korban. Karena korban tidak mau melakukan, praduga kita ya, karena kita tidak ikuti persis, maka harus dihabisi. Nah, timbul pertanyaan, mengapa melibatkan oknum TNI? Nah, melibatkan oknum TNI ini perannya dia kan untuk melakukan menculik ya, merangkai kegiatan bagaimana untuk mengambil paksa daripada si kepala cabang pembantu ini atau si korban. Dialah yang mencari orang yang untuk menculiknya, dialah yang mencari orang untuk mengangkutnya, sampai dialah yang mengatur bagaimana membawa korban kepada eksekutor. Oke, berarti kalau memang motifnya adalah untuk pemindahan dana dorman, Pak Susto, berarti kan ada memang kejahatan yang lebih besar daripada ini. Karena pelaku ini harus banyak informasi yang pelaku tahu, harus ada pemilihan korban sebagai target, pemetaan juga bahkan data-data dari rekening dorman ini. Iya, makanya Polri sangat berhati-hati, dia katakan masih ada pelaku yang harus dicari. Artinya, jangan-jangan ada orang di dalam internal bank itu sendiri yang membocorkan kepada otak ya, kepada dalang daripada pelaku tindak pidana ini. Misalnya dia bocorkan, bahwa di bank kami ada rekening dorman, itu empuk sekali duitnya kalau dipindah bukukan atau dipindahkan ke rekening lain dan sebagainya. Nah, karena apa? Tidak semua orang bisa mengetahui bahwa di suatu bank itu ada rekening dorman, ada rekening ini, karena rahasia perbankan itu sangat ketat. Walaupun untuk rekening-rekening yang tidak aktif itu tidak boleh dibocorkan dan mestinya tidak bisa bocor pada orang lain, apalagi bocor kepada orang-orang yang berpikiran jahat. Nah, inilah yang harus diungkap oleh penyidik Polri, siapa yang membocorkan kepada dalang bahwa di bank itu ada rekening dorman yang dananya cukup besar. Ini harus dicari. Oke, ini akan ditelusuri dan kita harapkan ini akan semakin bisa membuka tabir dari kasus ini, kasus sindikat pembobolan rekening dorman. Terima kasih sekali lagi Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Polri, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Pak Susno, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat bertugas.